Oke, thank you udah datang yang grup hari Senin, Ii sama Tante Anita. Hari ini kita ngobrol sebentar tentang belajar sikap pengusaha. Dan kita semua bilang di sini bisnis kita itu kebanyakan tergantung dari sikap kita. Keberhasilan atau kegagalan bisnis itu juga untuk kedepannya, untuk masa depannya juga itu tergantung dari sikap kita untuk maju dan belajar sikap pengusaha. Kita di sini membagi dua antara pengusaha dan pedagang. Banyak kan orang yang nanyain entrepreneur sama pedagang. Aku nggak bilang yang satu jelek, yang satu baik. Ya, pokoknya di sini perbedaannya aja kira-kira apa dan melihat dari sifatnya, melihat dari aktivitasnya. Rata-rata untuk pengusaha itu mereka melihat bisnis sebagai sesuatu datangnya dari sistem. Sedangkan pedagang itu biasanya melihat bisnis yang berdasarkan keuntungan pada saat ini. Jadi yang satu bagaimana cara membuat sistem, yang kedua bagaimana cara membuat untung pada saat ini. Untuk pengusaha biasanya mereka cara berpikirnya itu bagaimana mendapatkan revenue 1 miliar yang lebih misalnya. Tapi investasinya memang butuh ada modal yaitu sekitar 100 juta. Dan mereka akan melihat returnnya berapa, untuk kembalinya berapa. Untuk pedagang, rata-rata mereka berpikir mereka nggak akan mau untuk menghabiskan 100 juta karena menabung itu lebih penting. Em, Kalau pengusaha itu biasanya mereka berpikirnya adalah menabur benih untuk berbuah. Jadi biasanya pelan-pelan mereka taruh bibit-bibitnya atau benih-benihnya. Kalau pedagang biasanya mereka justru yang membawa keranjang untuk mendapatkan buah-buahan. Jadi mereka nggak ditanam, mereka nyari dari buah-buahan yang udah ada di situ. Untuk pengusaha, mereka rata-rata tertarik untuk membesarkan pie-nya atau membesarkan besar total bisnisnya. Akan tetapi kalau pedagang itu hanya tertarik pada pie yang akan mereka makan. Mungkin ini lebih ngarah ke idiom lah ya, akan mengarah ke pepatah. Intinya, kalau pengusaha itu mereka rata-rata akan lebih mau untuk ngajarin mungkin anak buah atau ngajarin partner bisnis atau siapapun itu agar mereka bisa membesarkan bisnisnya mereka, membesarkan pie yang nantinya atau kue yang nanti akan dibagi untuk orang-orang. Sedangkan kalau pedagang biasanya mereka misalnya dari 100% ini mereka bisa dapatnya persennya berapa dan hanya tertarik untuk diri mereka sendiri, mereka kurang tertarik untuk mengajar ke orang-orang selanjutnya. Untuk pengusaha, mereka rata-rata mencari cara yang adil untuk melakukan bisnis, sedangkan pedagang itu lebih didasarkan pada hasil langsung dengan mengurangi bobot jadi mengurangi eh, kalau ada cara yang lebih gampang kenapa enggak? Biasanya mereka ambil jalan pintas yang belum kadang-kadang eh, mungkin kurang mudah-mudahan legal tapi kayak kebanyakan mereka eh, ambilnya jalan yang mau untung sendiri. Sedangkan pengusaha juga mempertimbangkan kepentingan orang lain, kalau pedagang rata-rata fokusnya kepada kepentingan sendiri. Nah, kalau entrepreneur dan pedagang kasarnya kan, kalau untuk pedagang itu untuk pengusaha itu fokus untuk memperoleh keahlian. Kalau mereka mau bikin sistem, mereka harus memiliki keahlian dan memiliki jalan sendiri gimana sih cara untuk jadi expert. Kalau pedagang itu kan ya mereka kebanyakan maunya jualan, bagaimana mendapatkan uang atau keuntungan pada saat itu. Jadi tidak banyak untuk studi lanjut. Untuk ke pengusaha rata-rata mereka untuk mikir jauh ke depannya, memimpikan kehidupan yang nyaman di masa tuanya. Sedangkan kalau pedagang itu puas dengan apa yang bisa mereka lakukan sampai mati. Jadi satu pekerjaan ini mereka mau lakukan seterus-terusnya pun mereka nggak apa-apa, mereka merasa puas dan itu memang itu mungkin jalan hidupnya mereka. Untuk pengusaha atau entrepreneur mereka biasanya mengakui dan memperlakukan ahli dengan baik. Jadi contohnya kalau misalnya mereka mempunyai perusahaan dan mereka hire ya kayak II lah misalnya perusahaan bank meng-hire II gitu kan, ahli compliance. Mereka ya ngaku gitu biasanya yang punya banknya oh ya kita juga belum tentu tahu lebih jago tentang compliance daripada II gitu misalnya kan. Dan di sini mereka mengakui dan memperlakukan ahli atau expert dengan baik. Sedangkan kalau pengusaha pedagang biasanya mereka menganggap dirinya itu yang
paling baik, ahli the best, yang nomor satu expertnya, padahal kadang-kadang belum tentu. Karena biasanya seperti ini mereka akan merasa kesusahan untuk memberikan delegasi atau memberikan tugas. Untuk pengusaha biasanya yang pertama kali mereka lihat adalah menjaga kehormatan mereka. Mereka nggak segan untuk memperbaiki uang, mengeluarkan uang untuk memperbaiki sistem dan memastikan nama baik mereka dan kehormatan mereka itu tetap dijaga. Sedangkan untuk pedagang biasanya mereka rata-rata mencoba menyimpan uang sebanyak mungkin untuk melanjutkan dagangnya mereka. Untuk pengusaha mereka peduli tentang aftercare atau setelah kesepakatan atau setelah transaksi. Jadi aftercare service, after sale service itu penting. Sedangkan untuk pedagang belum tentu, tidak banyak pertimbangan untuk setelah deal atau setelah jualan. Biasanya mereka tidak terlalu um, memberikan perhatian terhadap after sale service. Mungkin seperti misalnya penjual makanan kecil lah atau gerobak gitu, gerobak makanan itu kan seperti itu. Kalau pengusaha biasanya mempunyai mimpi untuk di panggung dunia skalanya besar, sedangkan pedagang itu menghasilkan uang berbasis di lokal, di kota atau lingkungannya mereka. Aku nggak bilang satu baik satu buruk, ini kurang lebih pola pikir atau mindset dari dua tipe yang berbeda. Ada orang yang memang mengejar untuk menjadi pedagang dan mereka ahli di sana, ada orang yang mau bekerja lebih ke arah pengusaha. Nah, ini biasanya kita lihat perbedaan besarnya itu di sini. Dan poin pentingnya yang kita mau bilang di sini adalah kita selalu fokus untuk mengembangkan versi diri kita yang lebih baik dari hari ke hari. Yang penting adalah dari hari ke hari ininya. Kita kalau bisa selalu coba melihat bahwa hari ini adalah menjadi hari yang lebih baik daripada besok. Sorry, hari besok selalu lebih baik daripada hari ini. Bahkan untuk kecil aja sekitar 0,1% lebih baik nih misalnya hari ini daripada kemarin, itu kita sudah berhasil, sudah memiliki kemenangan di situ. Untuk pengusaha atau kewirausahaan, kita memiliki tiga hal biasanya. Kalau mau memiliki bisnis, syaratnya adalah mengubah diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa ngajak orang misalnya berubah atau ngajak orang untuk berbisnis, ngajak orang untuk membuat satu usaha besar, tapi diri kita tidak berubah dan tidak selalu menjadi lebih baik. Kalau mau jadi CEO dari bisnis kita sendiri juga kita harus mengubah pola pikir kita terlebih dahulu. Kalau em, kita tidak bisa fleksibel atau kita tidak bisa melihat bahwa ada orang lain sebagai ahli. Nah, ini biasanya akan menjadi susah untuk kewirausahaan. Dan menurut penelitian, 60% dari evaluasi untuk pinjaman usaha, jadi misalnya orang pinjam uang ke bank atau minta valuation atau minta injection dari startup, dari investor, rata-rata orang-orang yang memberikan pinjaman usaha ini, yang hal pertama yang mereka lihat adalah em, bu- kebanyakan bukan ide bisnisnya, bukan dari jenis bisnisnya apa. Yang biasanya mereka lihat yang pertama adalah kompetensi dan sikap dari pengusaha atau pemilik bisnis ini. Jadi ini dari funding, dari investor, dari pemerintah, mungkin dari bank juga. Yang pertama kali mereka lihat selalu kompetensi dan sikap wirausaha atau pengusaha ini. Dan mereka kalau selanjutnya juga kita harus pelajari cara berbisnis atau cara menjadi pengusaha yang baik. Untuk menjadi ahli itu butuh 2000 kali latihan. Eh, Dan kalau misalnya kita latihan 10 kali per hari, berarti kita butuh 200 hari. Kan siapa sih di sini yang latihan menjadi usaha, menjadi pengusaha gitu 10 kali dalam sehari? Ada nggak di sini? Kan susah gitu sebenarnya kan. Bahkan memiliki 10 aja butuh waktu sekitar 200 hari, berarti hampir setahun. Dan ini adalah nggak gampang. Ini kan adalah kadang-kadang dari keputusan, kadang-kadang dari memperhatikan atau lain-lain. Dan kalau kita belajar itu pasti ada naik dan turunnya. Dan disinilah yang kita bilang kita juga harus pelajari dan bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik. Em,
salah satu pesan yang kita mau bilang di sini, kita harus memberi, memperlihatkan juga, bagaimana sikap kita menjadi pengusaha ke orang-orang lainnya, ke depannya. Mungkin ke orang yang kita kenal atau bahkan bersiap untuk bertemu dengan orang yang kita belum kenal pada saat itu. Menurut riset dan menurut penelitian, dibutuhkan sekitar 3 sampai 5 detik untuk menangkap kesan pertama atau first impression. Hanya butuh 3 sampai 5 detik. Akan tetapi, kalau kita, mau mengubah kesan seseorang ini, first impression seseorang ini, dibutuhkan sekitar 72 jam untuk terus-terusan bertemu samping-sampingan selama 72 jam. Jadi misalnya, kalau hari Sabtu kita weekend ketemu nih dan kita habisin waktu sekitar 8 jam. Berarti masih butuh 64 jam lagi untuk mengubah 1% kesan seseorang ini. Jadi di sini kita mau bilang seberapa penting, kesan pertama itu. Kalau kesan pertama sudah bagus, pertama kalinya, untuk turun menjadi mungkin kurang bagus itu susah karena butuh waktu 72 jam kan untuk misalnya dari 80% kesan bagus turun ke 79%. Tapi juga kalau mau naik ke 81% mungkin butuh waktu lebih lama, tapi start titik mulainya itu jauh lebih di atas. Akan tetapi kalau misalnya kesan pertama kita kurang baik dan kita mau memperbaiki kesan pertama kita, butuh waktunya sangat-sangat lama. Karena sama lagi 72 jam untuk mengubah 1%. Nah, kalau udah begini kan jauh lebih baik kita memberikan atau memperlihatkan, kesan pertama kita, first impression kita udah langsung yang baik. Dan disinilah kelihatan kompetensi dan sikap dari pengusaha tersebut. Nah, di sini kita mau bilang untuk menjadi pengusaha itu di sini semuanya banyak. Aku pun masih sama di sini. Ada mengalami jebakan kasarnya seperti ini, dan mengalami keadaan hidup yang sekarang. Kita sudah bekerja untuk perusahaan untuk waktu yang lama dan merasa kita sudah menaklukkan kehidupan perusahaan ini. Udah tahu lah, udah dijinakkan. Kasarnya kita udah tahu hidup di dalam perusahaan ini, bekerja di perusahaan ini gimana. Akan tetapi perusahaan ini tentu kalau kita bekerja keras mereka harus membayar, kita kan, nggak mungkin kita kerja secara gratis dong untuk perusahaan ini. Akan tetapi banyak orang yang justru malah menjadi ketergantungan dengan gaji bulanan dan menjadi mustahil untuk mandiri secara finansial. Banyak orang yang akan menjadi misalnya sedikit takut untuk, belajar tentang investasi, mmm, takut juga untuk, melakukan sesuatu yang, di luar kebiasaan mereka atau kerutinitas mereka, apalagi secara finansial. Mereka bahkan berpikir kalau gaji tidak dibayarkan maka akan langsung mengganggu kehidupan kita masing-masing. Padahal belum tentu, bisa aja kita merubah gaya hidup kita menjadi lebih sederhana sedikit pada waktu kita mau menjadi misalnya mengambil resiko sedikit lebih. Contohnya ada investasi atau contohnya ada mungkin mau buka bisnis baru atau apapun itu. Nah, karena kita bergantung dengan gaji bulanan, walaupun memang betul gaji bulanan kita butuh. Akan tetapi kalau sudah ketergantungan, tidak bisa berhenti mengkhawatirkan tentang hidup di bulan depan. Gimana caranya, kita hidup di depan, di selanjutannya. Kalau ada orang yang ngambil gajinya misalnya per minggu, mereka kan khawatir tuh, "Aduh minggu depan gimana ya minggu depan gimana ya?" Ada yang gaji bulanan, "Gimana ya bulan depan gimana ya bulan depan?" Dan ini datangnya dari sumber buku yang berjudul Tumbuhkan Jiwa Entrepreneur Jika Ingin Kaya. Mmm, Grow Your Entrepreneurship If You Want to Be Rich. Mmm, dan mereka juga bilang kalau yang sudah menikah nih, kayak di sini kan semua rata-rata sudah menikah. Kita pasti akan tidak bisa berhenti berpikir atau khawatir karena pasangan atau anak atau yang sudah berkeluarga. Karena kita tentu harus ada tanggung jawab ke pasangan, kita harus ada tanggung jawab ke keluarga, dan ini memang kita butuhkan. Aku bilang bukannya di sini bilang berarti, "Oh iya harusnya nggak punya pasangan atau harusnya nggak punya anak." Enggak, memang butuh, eee, akan tetapi kalau bisa jangan tergantungan dengan, gaji bulanan. Kalau misalnya Anda berhenti, mulai merasa tertekan.
dipikirin terus sepanjang malam dan mengkhawatirkan pasangan dan anak-anak dan juga mengkhawatirkan kehidupan pensiun gimana nih setelah pensiun. Dan benar memang memang kita harus balik lagi, kita harus ada tanggung jawab sebagai orang yang baik, kita harus ada tanggung jawab dengan pasangan dan anak-anak. Mau ada keputusan apapun, pasti itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Akan tetapi kadang-kadang kita harus mandiri secara finansial. Berarti kita udah harus tahu berapa yang harus disisihkan dan berapa yang kita harus kasarnya punya untuk memenuhi semua tanggung jawab kita dari pasangan, anak-anak, kesehatan kita, hidup kita, dan lain-lain. Nah, kalau orang yang banyak sudah ketergantungan seperti ini, mereka biasanya akan berpikir kalau kita kehilangan pekerjaan, em, biasanya kalau yang udah ketergantungan ini biasanya udah akhir akhir dunia. Akan tetapi bisa juga kita berpikir lagi kadang-kadang kalau yang kehilangan pekerjaan berarti Anda mendapatkan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memulai kembali hidup Anda. Banyak orang-orang sukses yang atau em, bisnis-bisnis yang sukses di zaman sekarang itu semuanya datang karena misalnya mereka eh, diberhentikan dengan pekerjaan mereka sebelumnya dan mereka daripada melihat tadi ini bahwa akhir hidup mereka mereka berpikir oh ini adalah kesempatan yang baru yang diberikan Tuhan kita memulai kembali hidup kita sendiri dan bagaimana caranya menjadi lebih sukses ke depannya. Dan di sini mau kita bilang yang menjadi membedakannya adalah mindset kita, cara kita berpikir atau pola pikir kita. Mindset itu adalah atau bahasa Indonesianya pola pikir. Bagaimana cara kita berpikir, sikap kita bagaimana, kebiasaan kita gimana, dan apa yang kita pilih, preferensi kita apa. Perspektif kita atau daya pikir kita, pola pikir kita yang akan akhirnya menentukan apakah kita yang bisa menjadi orang yang kita inginkan. Contohnya, aku pingin jadi orang sukses. Kalau aku mau jadi orang sukses, pola pikir aku itu nggak boleh jadi orang gagal. Pola pikir aku tuh harus menjadi orang yang sukses juga. Bagaimana sih caranya menjadi orang sukses? Pola pikirnya harus atau mindsetnya itu harus menjadi sukses. Kalau kayak aku mau jadi misalnya jadi pengusaha, ya pola pikir aku juga harus mengikuti pola pikir pengusaha. Nggak bisa mengikuti pedagang misalnya atau tidak bisa mengikuti pekerja. Jadi perspektif kita yang menentukan apakah kita bisa menjadi orang yang kita inginkan atau target. Dan juga pola pikir kita yang akhirnya akan menentukan apakah kita mendapat atau mencapai nilai kehidupan. Makanya kita sempat nanyain tentang dream board-nya kan yang kemarin kita mau jadi orang baik dari Tante Anita, bisa bisa membantu orang, dari II juga mau bantu orang, mau lebih aktif di gereja dan lain-lain. Dan disinilah pola pikir kita yang menentukan apakah kita bisa mendapatkan impian kita ini dan nilai kehidupan kita ini. Mindset mana yang akan Anda miliki? Pola pikir ini kita ada tiga macam. Banyak orang yang pasti udah pernah dengar fixed mindset dan growth mindset. Ada yang pernah dengar nggak di sini fixed mindset dan growth mindset? Belum ya? Dari fixed mindset dan growth mindset itu em, ada perbedaannya sedikit. Biasanya kalau fixed mindset itu selalu bilang mereka selalu daya pikirnya atau pola pikirnya selalu sudah fix. Dia dia berpikir dengan oh ya kualitas yang kita punya itu sudah ditentukan dari lahir. Kita sudah ada dengan kualitas yang tetap. Mereka menyadari diri mereka itu biasanya mereka berpikir mereka tidak berguna atau tidak kompeten kalau ditolak, mendapat nilai rendah atau dipecat atau apapun yang menyerang identitas mereka. Dan mereka biasanya yang tidak mampu untuk berusaha atau yang harus berusaha itu berusaha belajar, berusaha hal yang baru, mereka biasanya tidak mampu. Dan mereka berpikir bahwa orang yang pintar dan ahli dan jago gitu tidak membutuhkan banyak kerja keras atau usaha. Sedangkan kalau kita biasanya mau jadi orang yang jauh lebih sukses, kita harus memiliki growing mindset atau growth mindset. Usaha itu adalah karena ada usaha, makanya kita bisa berilmu dan berbakat. Em,
kita juga bisa tumbuh atau menjadi lebih baik melalui tantangan, melalui challenge, melalui perjuangan yang susah. Tantangan yang lebih kuat, semakin kuat tantangannya, semakin kuat kita melewati tantangan yang semakin yang susah, semakin kita tumbuh lebih besar. Dan dengan ada growth mindset ini, kita bisa meregangkan diri atau bertumbuh menjadi jauh lebih besar melampaui batasan kita. Yang kita harus berhati-hati adalah banyak orang yang berpikir tentang fake mindset. Fake mindset ini banyak orang yang bilang, banyak orang yang memberitahu kita atau bilang ke kita kalau kita bisa misalnya mau melakukan suatu. Oh, pasti bisa kok. Anda bisa melakukan apapun. Kamu pasti bisa kok. Kan seapapun kerjakan pasti bisa, pasti bisa. Nah, itu sebenarnya palsu. Makanya kita bilang fake mindset. Kalau kita selalu dengar pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, lama-lama kita kepedean, oh ya bisa, oh ya bisa, oh ya bisa, padahal belum tentu. Banyak melihat realitanya, banyak hal yang harus kita tumbuhkan, banyak tantangan yang harus kita lalui. Nah, ini datangnya dari growth mindset. Nah, kalau orang yang biasanya justru baik, mereka tuh tidak bilang hanya sekedar oh pasti bisa kok, oh pasti bisa kok. Mereka pasti bilang dari sumber, mereka akan biasanya memberikan sumber atau memberikan atau membantu seiring perjalanan untuk menumbuhkan mindset kita atau pola pikir kita, bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih sukses. Mereka harus memberitahu sumber dari mana aja kalau menjadi lebih sukses. Contohnya, kalau mau belajar tentang eh, pengusaha atau wirausaha, diberikan buku tentang entrepreneur. Nah, ini justru yang jauh lebih baik dan dipikir kembali, diarahkan kembali ke growth mindset. Dan 4 langkah menurut kita untuk menumbuhkan growth mindset ini, yang pertama adalah akui. Kita akui bahwa kita semua memiliki pola pikir atau mindset di dalam kita. Tapi kita tidak membiarkan menjadi dominan. Di hidup kita ini udah pasti kita ada fixed mindsetnya. Nggak mungkin hidup kita tuh selalu growth mindset, growth mindset, growth mindset. Mustahil. Kita pasti ada mindset tetap atau fixed mindset ini di dalam tubuh kita. Itu sebagai personality kita. Tapi kita tidak membiarkan menjadi dominan. Ini yang paling penting. Kita harus ambil dan mengerti juga. Kita harus cari tahu alasan ke apa yang membuat atau merangsang fixed mindset kita. Dan kenali kapan fixed mindset kita ini keluar di dalam pikiran kita. Nah, biasanya keluar ini kalau kita ada masalah, merasa cemas, merasa sedih, merasa lelah, atau kadang-kadang takut melakukan kesalahan. Nah, kita harus melihat itu kapan terjadi, kita mengerti kenapa seperti itu, dan kita harus kontrol fixed mindset kita. Cara kontrolnya gimana? Step 3 adalah namain aja, sebutkan fixed mindset kita. Misalnya kita ngerasa cemas, merasa gugup. Nah, daripada namanya gugup karena negatif, kita bilang namanya oh ini adalah sinar matahari atau kita namanya si sinar nih, fixed mindset ini. Cemas sama dengan sinar atau marah sama dengan marah sama dengan matahari atau apalah gitu. Nah, kita berikan nama yang lebih positif agar tidak menjadi fixed mindset ini tidak jadi dominan. Dan di saat yang terakhir adalah belajar dan action di saat bersamaan. Kalau kita terus belajar teori-teori, sedangkan tidak ada actionnya, kita apa yang kita pelajari itu hanya limited, sangat-sangat terbatas. Karena apapun yang kita pelajari, kita harus ada prakteknya. Dan yang mau kita bilang di sini adalah kalau bisa selalu fokus ke hal yang baru, hal yang bisa mengembangkan uh, growth mindset kita dan mengembangkan diri kita sendiri. Ini rata-ratanya biasanya contoh-contoh dari fixed mindset dan growth mindset. Dan balik lagi aku nggak bilang harus semuanya selalu terus growing mindset, growth mindset, growth mindset. Enggak. Ada fixed mindset di dalam kita, di personality kita pasti ada. Jangan biarkan jadi dominan. Contohnya kondisi IQ itu selalu fix, sedangkan growth mindset IQ bisa ditumbuhkan. Kita selalu melihat orang yang bahwa kita tuh yang paling pintar, padahal belum tentu. Kita bisa aja melihat oh gimana sih cara belajar ke orang lain. Di depan tantangan ada yang menghilangkan atau menghindari tantangan, ada yang menerima tantangan, ada yang mudah menyerah, ada yang melihat tantangan ini oke kita harus fight. Untuk kerja keras juga ada yang
kurang serius, ada yang melihat oke bahwa kerja keras ini adalah salah satu cara atau salah satu alat agar kita bisa mendapatkan kesuksesan ke depannya. Untuk kalau yang suka dikritik atau kritisism ini biasanya mereka suka cuek, walaupun benar ya bahwa ini sesuatu yang harus kita lewati dan harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan kalau growth mindset selalu melihat dari kritisism ini atau dari kritik, mereka akan melihat oke ini salah satu yang harus kita belajar. Untuk melihat orang lain sukses, kalau fixed mindset merasa tertekan atau merasa terancam, sedangkan growth mindset selalu melihat ini sebagai lesson, sebagai pelajaran dan inspirasi. Dan yang paling penting untuk hasil, result. Kalau fixed mindset itu selalu stuck di level yang sekarang dan susah untuk melihat kemampuan mereka, bakat mereka. Sedangkan kalau growth mindset itu mendapatkan bakat baru, ability baru, dan mereka mencoba sebisa mungkin mendapatkan result yang sangat-sangat baik. Dan kita sekali mau bilang lagi, definisi dari pengusaha atau entrepreneur ini adalah orang yang merencanakan bisnis, mengelola, dan mengoperasikan bisnis mereka di sini. Makanya kita bilang pola pikir dan sikap dan mindset kita itu sangat-sangat penting untuk keberhasilan bisnis kita, karena kita yang mengelola, kita yang mengoperasikan. Walaupun tentunya kita ada tim di bisnis itu, kita harus bisa delegasi, akan tetapi kita harus mengerti tentang rencana mengelola dan mengoperasikan bisnis tersebut. 8 sikap ini tambahan, salah satu nasihat yang mau kita berikan, sikap apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis? Kita harus tentunya memiliki tujuan yang sangat jelas, alasan yang sangat-sangat kuat. Karena kalau kita ada kesulitan sedikit datang, tujuan yang jelas ini dengan alasan yang kuat ini juga yang akan membantu kita mengatasi kesulitan ke depannya. Kita harus memiliki sikap yang berani untuk menyiapkan pekerjaan seumur hidup. Jadi, kalau kita memiliki bisnis, kita harus fix bahwa ini pekerjaan seumur hidup kita adalah di bisnis ini. Gagasan untuk menghasilkan uang dalam waktu singkat adalah biasanya jalan pintas untuk kegagalan. Kalau ada yang ada yang menghasilkan uang dalam waktu singkat terus-terusan, cari shortcut terus biasanya akan gagal. Kita kalau bisa memiliki bisnis melihat produk yang kreatif dan inovatif. Um, Kalau semakin sedikit kompetitornya, semakin baik untuk kita karena produknya semakin kreatif, semakin inovatif, semakin unik. Dan penting untuk membedakan produk baru dari yang sudah ada. Ini sangat penting. Nah, kita juga harus bisa bergerak, lihat, dan cek sendiri untuk verifikasi dan konfirmasi sendiri. Jangan asal-asalan. Dari produk, dari bisnis, dari pengelolaan bisnis, dan dari tujuannya ini harus kita lihat dan cek sendiri. Kita harus kelola hubungan, jangan gunakan pikiran yang sangat mutlak untuk membuat musuh. Jadi mungkin terlalu tertutup pola pikirnya, mereka selalu bilang, terlalu mutlak, dia kalau dia orangnya nggak friendly, nah sampai akhir selalu nggak friendly. Nah ini kan malah tidak menjaga mengelola hubungan atau network. Strategi dan rencana yang jelas. Kalau nggak ada strategi itu dan rencana penjualan, bisnis kita selalu rawan gagal karena kita jalan jalan aja seperti tersesat, tidak ada peta. Minimal harus tahu pengetahuan akuntansi dasar, paling nggak untuk bookkeeping, tahu apa itu expense, pengeluaran, apa itu pemasukan, agar kita tahu kondisi finansial bisnis kita gimana. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan semua alternatif kalau sudah ada pertanyaan atau challenge-challenge sebut. Contoh, bagaimana kalau kita gulung tikar atau mau bangkrut, atau bagaimana caranya agar mempertahankan bisnis kita di kondisi ekonomi yang sedang susah, atau bagaimana caranya kita mengembangkan bisnis kita di kondisi ekonomi yang sangat-sangat bagus di negara ini. Jadi kita sebagai pengusaha itu kita harus punya jawaban dari semua alternatif dengan pertanyaan-pertanyaan ke depannya, pertanyaan-pertanyaan pertanyaan situasi atau pertanyaan kondisi. Oke, thank you. Sampai situ aja. Ini yang mau kita bilang tentang business attitude, dari mindset, dari sikap kita, dan kurang lebih apa aja yang semoga berguna, dan apa aja yang kita sudah bilang hari ini bisa berguna gak hanya mungkin di bisnis Manatek ini, tapi juga bisa berguna untuk hal lain-lain, dari pekerjaan, dari kehidupan kita masing-masing. Oke.